Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Vanca Yuli Arfiana. Di sini aku akan menjelaskan tentang penyakit sel peredaran darah, yaitu hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal, yaitu 130 atau 80 mm air raksa atau lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Pembacaan tekanan darah dilakukan dalam satuan milimeter air raksa. Hasil pemeriksaan akan terbagi menjadi dua nomor, yaitu angka pertama atau sistolik, mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Angka kedua atau diastolik, mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darah sistolik dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 mm air raksa, dan angka tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mm air raksa. Penyebab hipertensi. Hipertensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Berikut penjelasan tentang penyebab hipertensi ini. 1. Hipertensi primer. Seringkali, penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun, yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. 2. Hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan terlarang. Faktor risiko hipertensi. Memang faktor risiko untuk alami hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah 1. Memiliki usia di atas 65 tahun. 2. Sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan. 3. Alami kelebihan berat badan atau obesitas. 4. Adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama. 5. Kurang mengonsumsi buah dan sayuran. 6. Tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga. 7. Mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein. 8. Memiliki kebiasaan merokok. 9. Banyak mengonsumsi minuman beralkohol. 10. Stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara. 11. Alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Perlu dipahami juga terkadang kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, gangguan ini juga dapat terjadi pada anak-anak yang biasanya disebabkan masalah pada ginjal atau jantung. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meskipun demikian, kamu dapat menurunkan atau mencegah risiko terjadinya hipertensi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan secara rutin. Gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain 1. Sakit kepala. 2. Mimisan.
3. Masalah penglihatan, 4. Nyeri dada, 5. Telinga berdengung, 6. Sesak napas, dan 7. Aritmia. Untuk hipertensi yang berat, gejalanya bisa berubah. 1. Kelelahan, 2. Mual dan muntah, 3. Kebingungan, 4. Merasa cemas, 5. Nyeri pada dada, 6. Tremor otot, dan 7. Adanya darah dalam urin. Pengobatan hipertensi. Sebagian pengidap hipertensi harus mengonsumsi obat seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Jika sudah terkendali, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat kamu hentikan. Berikut 2 hal yang menjadi langkah utama pengobatan hipertensi. 1. Perubahan pola hidup. Ada beberapa pola hidup yang perlu kamu ikuti guna meningkatkan peluang kesembuhan. Di antaranya, 1. Pertahankan berat badan yang sehat. 2. Mengurangi atau berhenti merokok. 3. Konsumsi makanan sehat bergizi seimbang dan rendah garam. 4. Batasi konsumsi minuman beralkohol. 5. Lakukan aktivitas fisik intensitas rendah secara teratur. 6. Kelola stres dengan baik, contohnya dengan melakukan aktivitas yang kamu sukai. 7. Mengonsumsi obat darah tinggi secara rutin. 8. Batasi konsumsi kafein, terutama dari kopi. 9. Pantau tekanan darah di rumah dan lakukan pemeriksaan secara rutin. Pengidap hipertensi juga perlu mengontrol berat badan, sebab obesitas atau kelebihan berat badan bisa memicu hipertensi. 2. Mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang umumnya dokter berikan kepada para pengidap hipertensi antara lain: 1. Obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Pasalnya, hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. 2. Jenis obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Perlu kamu ketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. 3. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. 4. Jenis obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. 5. Obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali.